Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala ayda ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ibadallah, fa inna khairal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'azani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sidang Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kita semua akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Kita semua akan menuju kepada kehidupan akhirat. Tapi yang jadi masalah, kita semua tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Kunu abna'il akhirah wa la takunu abna'id dunya." Jadilah kalian orang-orang akhirat dan jangan menjadi orang-orang dunia. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan nikmat-nikmatnya di akhirat untuk kita yang tiada dua dan tiada banding. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma la 'ainu ra'at wa la udhunu sami'at wa la khatara ala qalbi bashar." Kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga manusia, kenikmatan yang tidak pernah terbetik oleh hati manusia. Itulah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk kita di akhirat. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Pada khutbah kali ini, khatib ingin menyampaikan beberapa perbedaan antara kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat. Ayyuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan yang pertama, kenikmatan dunia adalah kenikmatan yang bersifat fana dan sementara. Sedangkan kenikmatan akhirat adalah kenikmatan yang kekal abadi selama-lamanya. Saya tidak mengatakan kenikmatan akhirat usianya 100 tahun, tidak. Saya tidak mengatakan kenikmatan akhirat usianya 1000 atau sampai 10.000 tahun, tidak. Tapi kenikmatan akhirat kekal abadi selama-lamanya.
Oleh karena itu kata para ulama, siapa yang lebih mementingkan kenikmatan dunia, kehidupan dunia dibandingkan kenikmatan akhirat, kehidupan akhirat, maka dia adalah orang yang paling bodoh kata para ulama. Tapi itulah kita manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bal tu'siruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Kita terus saja mementingkan kenikmatan dan kehidupan dunia, padahal akhirat kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik dan lebih kekal. Kenapa kita bisa menjadi orang yang paling bodoh ayuhal muslimun? Karena kita lebih percaya akan apa yang dilihat oleh mata kita dibandingkan apa yang dilihat oleh mata hati kita, yaitu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perbedaan yang kedua, kenikmatan dunia penuh dengan kekurangan, sedangkan kenikmatan akhirat serba sempurna. Kenikmatan akhirat tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu perhatikan kisah bidadari-bidadari yang Allah siapkan di surga. Bagaimana mereka serba sempurna dibandingkan dengan wanita-wanita yang di dunia. Kemudian perbedaan yang ketiga, kenikmatan dunia tidak bisa selalu dirasakan, sedangkan kenikmatan akhirat selalu ada dan bisa dirasakan. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, ukuluha daim wa dhilluha. Mereka akan terus merasakan dan menikmati kenikmatan akhirat, dan mereka mendapatkan naungan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Mereka akan mendapatkan segala apa yang mereka hayalkan daripada kenikmatan-kenikmatan di akhirat kelak, dan mereka akan mendapatkan setiap apa yang mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenikmatan akhirat, berbeda dengan kenikmatan dunia. Betapa banyak orang-orang yang kerja banting tulang, peras keringat, pagi, siang, dan malam dia lembur, tapi belum ada jaminan dia mendapatkan kenikmatan dunia yang dia inginkan. Kemudian ayuhal muslimun, perbedaan yang keempat, kenikmatan dunia memiliki efek samping, berbeda dengan kenikmatan akhirat tanpa efek samping. Contohnya, seseorang yang memakan makanan di dunia pasti akan mendapatkan efek samping berupa setelah itu dia ingin buang air, setelah itu dia akan mengeluarkan kotoran. Berbeda dengan kenikmatan akhirat, mereka makan dan minum bukan karena lapar dan haus. Mereka makan dan minum karena hanya ingin berlezat-lezatan. Dan di surga Allah tidak ada namanya buang air, tidak ada namanya kotoran. Begitu pula kenikmatan di dunia berupa berhubungan badan, pasti akan ada air mani dan rasa letih. Berbeda dengan kenikmatan berhubungan badan di akhirat, tidak ada namanya air mani, tidak ada namanya rasa letih. Yang ada adalah kelezatan dan kenikmatan terus. Tidak ada efek sampingnya. Begitu pula kendaraan di dunia, kenikmatan berupa kendaraan di dunia, ada efek sampingnya berupa asap dan polusi. Sedangkan kendaraan kenikmatan di akhirat tidak memiliki asap, tidak memiliki polusi. Begitulah kenikmatan dunia yang serba memiliki efek samping dibandingkan kenikmatan akhirat yang tidak memiliki efek samping. Kemudian perbedaan yang kelima, ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Kenikmatan dunia akan menimbulkan rasa bosan dan jenuh. Apalagi kalau yang dihidangkan adalah itu-itu saja, maka dia akan jenuh, dia akan bosan. Berbeda dengan kenikmatan akhirat, tidak akan jenuh, tidak akan bosan. Bahkan kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, innar rajula la yu'aniqu haura. Ada
rajul, seorang laki-laki, min ahlil jannah, daripada penduduk surga, la yu'aniqu hawra sab'ina aman, la yamulluha wa la tamulluhu. Kata Abdullah ibnu Abbas, ada seorang pemuda daripada penduduk ahli surga yang dia memeluk bidadarinya selama 70 tahun. Tidaklah laki-laki itu bosan terhadap bidadari itu. Tidak pula bidadari itu bosan terhadap laki-laki itu. Terus tanpa ada rasa jenuh, terus tanpa ada rasa bosan, kenikmatan dan kelezatan. Oleh karena itu ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, marilah kita merenungkan kembali kenikmatan-kenikmatan akhirat yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk kita, agar kita termotivasi, agar kita selalu semangat, mudah taat dan tunduk, selalu istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, agar kita mudah berkorban harta dan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, semua itu tidak akan ada yang gratis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan Allah balas, semua akan Allah bayar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan amalan kebaikan sedikit pun pasti Allah akan membalasnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzam fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya seorang mukmin ketika masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan berbeda tingkatan-tingkatannya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Inilah surga yang Allah janjikan untuk kalian sesuai dengan perbuatan dan amalan kalian selama hidup di dunia. Oleh karena itu, tidak semuanya sama. Orang yang banyak beribadah, banyak beramal untuk Allah tidak sama dengan orang yang sedikit beribadah dan beramal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berlomba-lomba untuk memperbanyak amal soleh kita agar kita mendapatkan kenikmatan yang Allah siapkan di akhirat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Hendaknya orang mukmin, orang yang beriman berlomba-lomba untuk beramal, berlomba-lomba untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, bukan berlomba-lomba untuk dunia. Ayuhal muslimun rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita kemudahan untuk kita selalu bisa beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin waqdhulil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala musafiran illa wasalta ya akramal akramin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Aqimissalah.